Sebenarnya teknisnya hampir sama. Kita ada tes potensi akademik. Ini spill sudah Ya, banyak di-spill. ya. Nah, Ini ada tes potensi. langsung ini saja nonton di TVRI Nonton Sultra betul, nonton di podcast Mau ya. Baka Podcast. Nah, ya. itu dia. Spill semua di sini semua. Oke. Oh, halo sobat Mau Baka Podcast. Gimana nih hari ini? Sedang melakukan aktivitas kah? Sedang bekerja? Atau mungkin sedang liburan aja hari ini? Ataupun mungkin lagi santai di rumah aja? Pokoknya selamat menyaksikan ya podcast kami TVRI Sulawesi Tenggara, yaitu Mau Baka Podcast Cerita Mi. Apa yang bakal diceritakan hari ini banyak, yang pastinya selalu mengedukasi untuk anak-anak muda hari ini. Nah, untuk di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu anak-anak muda yang penuh dengan prestasi dan juga menginspirasi. Tapi kalau kita lihat-lihat nih saat ini marak sekali yang namanya kenakalan remaja, kekerasan terhadap anak, sampai dengan yang namanya pernikahan dini. Asik. Nah, itu dia yang jadi masalah ya, karena banyak sekali hal-hal yang negatif dilakukan oleh para remaja kita. Untuk itu, Forum Genre Sulawesi Tenggara hadir untuk kembali membuka yang namanya pemilihan Duta Generasi Berencana, khususnya perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024. Dan ini di bawah naungan ataupun disupport langsung oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan langsung saja kita sapa siapakah mereka, anak-anak muda yang berprestasi itu. Dan ini dia Wawan Saputra. Halo. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wawan Saputra ini adalah Duta Genre Sultra 2019, betul? Betul. Dan juga merupakan Ketua Forum Genre Sultra. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya ada, ini kayaknya kayak nama anak Jepang gitu loh ya. Gaharu Intra Bijani, terbaik 1 Putri Duta Genre Indonesia Sulawesi Tenggara tahun 2022. Terus harapan 2 Duta Genre Indonesia 2022 juga. Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya di tingkat lokal, melainkan di tingkat nasional. Masya Allah, luar biasa loh kalian. Gimana kabarnya, Say? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah kabarnya? baik juga. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah bisa jalan-jalan visit ke sini ya. Iya, Ini alhamdulillah. adalah salah satu tugas kalian untuk media visit ya? Betul, karena ini programnya Genre on Media, itu bagian dari program genre juga. Oke. Jadi kita visit juga beberapa media di Sulawesi Tenggara. Salah satunya hari ini jalan-jalan ke TVRI Sultra. Yeay, luar biasa. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di TVRI Sultra, khususnya di Mau Baka Podcast. Nah, ini temanya adalah tentang pemilihan Duta Generasi Berencana tahun 2024, Iya. khususnya di Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara. Emang ya kalau Provinsi Sulawesi Tenggaranya itu anak-anak mudanya luar biasa, karena banyak mencetak prestasi baik itu lokal maupun nasional. Nah, yang pertama kali Ayu mau nanya nih ya, secara keseluruhan dulu nih, bisa dijelaskan gak sih Duta Genre itu sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita melihat sekilas kita udah tahu sih sebenarnya, tapi yang lebih detailnya lagi itu seperti apa? Silakan. Saling nunjuk. Ketua forum dulu, Ketua Kak. forum Ketua aja forum dulu, bener-bener silakan. Duta Genre itu merupakan program dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Bagaimana caranya melahirkan seorang remaja yang bisa menyuarakan program-program dari BKKBN. Wow. Salah satu program dari BKKBN adalah perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, Oke. salah satu targetnya itu adalah remaja bagaimana bisa mempersiapkan perkawinannya itu sesuai dengan usia ideal yang sudah ditetapkan oleh BKKBN. Nah, Duta Genre itu menyuarakan hal itu gitu. Oke. Duta Genre selain menyuarakan itu, kita juga banyak isu-isu juga yang kita suarakan. Sekarang itu ada banyak sih isu yang kami suarakan. Itu salah satunya. Ada stunting, Oke. Kekerasan iya, seksual, kekerasan ada seksual, life life skills skill juga. juga. Dan semua itu didesain sedemikian rupa dalam berbentuk modul. Bagaimana caranya kita nggak hanya menginfluence tanpa ada dasar, Betul. tanpa ada istilahnya riset data segala macam. Nah, Forum Genre Indonesia dan BKKBN Pusat itu meriset data, mendesain dengan segala riset yang sudah dilakukan. Terbitlah yang namanya modul, yang namanya ada di awal itu ada modul tentang kita.
Oke, Iya, modul setelah- tentang kita itu Tentang secara keseluruhan gak sih untuk forum genre itu? Iya, Iya, forum oke. genre betul. Oh, jadi modul tentang kita itu bukan hanya Sultra yang bawakan, Oh, oke. se-Indonesia. modul Jadi, nasional. Modul Modul nasional nasional. betul. Oke. Itu yang dipakai untuk kita turun mengedukasi teman-teman di Sulawesi Tenggara. Setelah itu ada modul upgrading modul tentang kita bicara tentang life skill dan kekerasan seksual. Tapi life skillnya itu bukan life skill yang Masak, masak. menjahit. Oh, oke. Bukan. Lebih ke arah soft Hampir skill sih, aja Kak. ayo mendaftar Hampir ya. Lebih, Belajar Oke. masak Iya. gitu. lebih ke soft skill sih. Oh, soft skill. Iya. Seperti apa contohnya? Ada contohnya misalnya critical thinking, Oke. berpikir kreatif, ada hubungan interpersonal. Karena kan kadang-kadang kita itu suka lihat ada remaja yang punya struggle itu kayak punya rasa insecure atau Iya. kurang berani untuk bersosialisasi. Oke. Nah, di sini Duta Genre hadir kalau misalnya mungkin teman-teman familiar dengan duta yang punya tugas untuk sosialisasi. Oke. Kalau di genre juga seperti itu. Tapi kami dibalut sebagai seorang spokesperson, sebagai seorang fasilitator. Oke. Jadi kami tuh punya tugas untuk menyuarakan, menginfluence remaja lain bagaimana supaya pemahaman yang kita diberikan oleh BKKBN melalui modul-modul itu bisa sampai ke remaja di luar sana yang bisa mencakup lebih luas. Jadi kalau kita kan BKKBN sempat lihat Iya. kalau ternyata remaja itu dia paling cocok kalau ngobrol sesama teman remajanya daripada Oke. dinasihati sama orang yang lebih dewasa. Betul. Remaja itu lebih enak kalau diajak ngobrol sama teman-teman yang seumuran. Makanya kita pakai peer to peer approach. Kita pakai pendekatan teman sebaya. Mhm. Makanya ada pendidik sebaya dan konselor sebaya di genre. Oke. Selain itu kami juga punya peran sebagai fasilitator. Jadi memang kita ini remaja diberdayakan untuk memberdayakan remaja yang lain. Oke. Jadi BKKBN tidak lagi pakai orang dewasa untuk penyuluhan. Iya. Tidak lagi menggunakan orang dewasa untuk kasih teknik-teknik edukasi ke remaja karena Betul. memang sejatinya akan paling efektif untuk meningkatkan kualitas remaja dengan cara meningkatkan kualitas remaja yang lain dulu. Jadi kalau misalnya dibilang perannya Duta Genre itu seperti apa? Kalau kami akan selalu jawab kalau Duta Genre itu punya peran sebagai seorang role model. Kalau ternyata inilah remaja yang punya tugas untuk merencanakan pendidikan, karir dan keluarganya. Oh ternyata seperti inilah remaja yang baik. Oh ternyata seperti inilah remaja yang bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Jadi sangat-sangat disarankan untuk teman-teman yang ingin berkontribusi untuk Iya. bangsa dan negara, Aha. boleh coba silahkan cari organisasi di luar sana dan mungkin genre bisa jadi salah satu pertimbangannya kalian. Widih, luar biasa, cakep. Gak salah-salah ya, dapat juara ya kalian Masya ini. Luar biasa Wawan dan Haru juga. Nah, kalau tadi memang adalah sesama remaja itu memang pasti akan sampai komunikasinya, akan sampai tujuannya. Benar, Dan benar. memang targetnya adalah remaja, Remaja. sesama remaja, Benar, Kak. sebaya seperti Sebaya, itu. Kak. Karena kalau orang tua memang rada-rada susah untuk bisa masuk ke agaknya merasa sanubari ya. bener. Jadi memang agak beda gitu dan ini adalah target utama dari BKKBN bahkan juga Forum Genre Indonesia Iya, benar, khususnya benar. Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, itu dia tadi ya sedikit dan mungkin tidak sedikit sudah sedetail mungkin kalian menjelaskan tentang apa sih sebenarnya itu Duta Genre. Nah, untuk Duta Genre ini kan kalau kita tahu bahwa targetnya adalah remaja dari umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya remaja itu terbagi menjadi tiga. Tiga Ya. segmentasi usia. Tiga segmentasi usia. Oke. Ada Remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir. Oke, remaja awal Itu usia 10 sampai 14 tahun, Kak. Kalau remaja tengah 15 sampai sampai 19 tahun, remaja akhir 20 sampai 24. Kalau Kakak remaja? saya remaja tua. Aduh, sudah sangat tua. Saya bukan masuk remaja yang mana lagi di situ. Dewasa awal ya, Kak? Iya, Dewasa awal. dewasa. Oh, Iya, dewasa dewasa awal. Betul. Iya. Dewasa awal dari tahun berapa dari umur berapa ya? Kakak umur berapa? Aku Biar kita umur- masuk-masukkan. Ya, alhamdulillah umur 32 tahun sih. Masya Gimana? Allah. Iya. Serius? Iya, serius. Mudah sekali. Hampir saya ajak masuk genre Oh, tadi. Masya Allah. Janganlah seperti itu. Masya Allah banget sih. Oh gitu, jadi memang ada beberapa kategori untuk remajanya. Ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Oke, dan Duta Genre ini sampai di remaja akhir itu. Kalau Duta Genre sendiri Sebenarnya- Kak, tahun ini kami buka dari usia 16 tahun sampai dengan 22 tahun. Oh, Dengan oke. berbagai pertimbangan. Kalau misalnya terlalu muda, Duta Genre kan bicara tentang tanggung jawab ya, Kak. Betul. Biasanya kalau adik-adik itu masih mungkin perlu belajar tentang hal lain dulu, Yes. perlu fokus ke sekolah dulu. Yes. Untuk setelah itu baru bergabung ke organisasi. Ya. Sedangkan pertimbangan lain kalau misalnya kita ajak teman-teman yang
yang berusia 22 tahun ke atas kan biasanya sudah fokus ke karir, Iya, benar. sudah lagi menyelesaikan Benar, pendidikan, sudah Seperti lagi ini ya. merencanakan kehidupan berkeluarga. Betul sekali. Jadi mungkin agak Oke. kurang tepat Benar, untuk menjadi seorang benar, spokesperson buat benar. remaja. Karena kalau untuk membagi waktu kan pasti Iya, rada-rada susah benar, Kak, kan, benar. karena udah banyak pasti kakak-kakaknya yang hengkang dari duta genre atau dari forum genre. Betul. Karena Karena mereka memang sudah dewasa. iya udah dewasa dengan kesibukan masing-masing. Benar, Kak. Oke, Wawan sendiri sebagai ketua forum genre Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara ini, maksudnya kamu tuh sebenarnya apa sih yang pengen kamu suarakan seperti itu sebagai ketua forum, dan kamu dari tahun berapa sih sebenarnya menjabat sebagai ketua forum ini? Oh, oke. Jadi sebenarnya ketua forum itu tugasnya apa sih sebenarnya? Iya. Jadi ketua forum itu kita bertugas untuk bisa mengkoordinir teman-teman yang ada di provinsi, bagaimana caranya merangkul adik-adikku yang sudah bergabung sama duta genre untuk tidak malu untuk bergabung begitu kembali Oke, bersama oke. teman-teman. Karena biasa gini Kak, kalau duta-duta lainnya ya, mungkin mohon maaf ya, kalau Iya. duta lainnya mungkin tidak ada organisasinya, Iya. setelah tahunnya dia menjabat, Betul. dia bisa bebas dengan bilang untuk say goodbye untuk dari organisasi dari Iya. tempat itu gitu. Iya, iya. Nah, kalau kita dari forum sebisa mungkin untuk tidak ada kata say goodbye. Ayo gabung ke forum. Teman-teman yang tidak juara satu pun ya tetap akan diberdayakan. Iya. Nah, itulah kenapa kami terus menyuarakan MYP, Meaningful Iya. Youth Participation. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa merangkul semua remaja untuk bisa mengambil peran dalam Oke. sebuah program Oke. tanpa melihat dia juara 1, juara 2, juara 3 Oke. gitu. Nah, maka dari itu tugas saya itu adalah bagaimana bisa mengkoordinir dan melaksanakan program-program yang notabene memang program-program dari forumnya sendiri, dari organisasinya sendiri. Oke. Bukan berfokus pada dutanya, walaupun sebenarnya kita bertugas juga untuk bisa membimbing adik-adik kita yang duta genre kita ini yang akan berangkat mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional. Iya. Kalau ditanya sejak kapan saya bergabung sejak tahun 2019. Oke. Jadi Kak, saya sebelum jadi ketua forum saya sebagai duta genre Sultra tahun 2019 dulu. Kemudian di 2020 saya menjabat sampai 2020 saya teruskan lagi ke juara satu yang selanjutnya. Saya jadi anggota forum biasa dulu. Saya kayak oke. Masih kayak jadi anggota ya. anggota forum. Anggota Karena pada saat itu oke. ketua forumnya ada Kak Aswandi. 2021 seharusnya saya belum jadi ketua forum Kak. Iya. Karena seharusnya masih dilanjutkan sama ketua forumnya sama Kak Aswandi karena 2020 sampai 2022. Iya. Nih, tapi di 2021 Kak Aswandi itu tadi yang dibilang sama Aru mungkin sudah dewasa Sudah dan dewasa. belum bisa, Ada prioritas lain. ada lagi. prioritas lain yang harus dia prioritaskan. Betul. Maka dari itu dia menunjuk untuk menjadi pelaksana tugas menggantikan Kak Aswandi untuk mengkoordinir adik-adik saya di forum genre. Ditunjuklah pada saat itu sesuai dengan hasil rapat di forum, ditunjuklah Wawan untuk bisa mengkoordinir adik-adik selama setahun itu. Dan ternyata setelah setahun 2021 sampai 2022 ternyata baik dari BKKBN maupun dari forumnya sendiri itu ternyata menganggap bahwa kinerja saya sebagai ketua forum lumayan baik ya. Iya, Masya Allah. Lumayan baik. Saya nggak bisa Oke. katakan baik sekali Iya. karena memang penilaian orang itu beda-beda. Setidaknya Ya. kontribusinya luar biasa lah ya. Alhamdulillah setelah 2022 kemudian terbitlah SK saya untuk bisa menjadi ketua forum genre Sultra yang kemudian menjabat sampai sekarang gitu. Widih, luar biasa ya. Beratkah sebagai ketua forum? Sebenarnya Kak, beratnya itu lebih kepada memutuskan suatu kondisi yang benar-benar kadang kan Kak, kayak satu kondisi nih di kepala orang-orang saya itu punya banyak apa ya, justifikasi kayak semacam banyak suara, banyak pemikiran, ide, banyak ide. Nah, ketua forum itu harus bisa memilah, memilih, kemudian menetapkan dari banyaknya ide itu untuk bisa kita sama-sama bergerak begitu. Iya. Jadi istilahnya kalau ada 10 kepala, ketua forum harus dijadikan saja satu kepala gitu. Iya, iya. Beratnya seperti itu sih Kak. Pertama, Oke. itu yang pertama. Yang kedua, beratnya itu adalah bagaimana caranya kita sebagai ketua forum untuk menjaga nama baik Iya. dari forum genre Sultra. Itu dia, sebagai contoh Sebagai kan? contoh betul. Karena otomatis adik-adikku itu melihat sayanya gitu, Iya, pemimpinnya. benar, Iya. benar. Mereka melihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya istilahnya kan, kalau Iya. pemimpinnya merokok, ya Iya. mereka akan melihat contoh yang pemimpinnya memperlihatkan. Benar. Kalau pemimpinnya memperlihatkan sebuah kondisi atau sifat atau semacam
hal-hal yang positif, ya adik-adik saya akan mencontoh hal tersebut. Nah, tugasnya saya itu adalah memberikan contoh yang baik kepada adik saya supaya itu bisa menjadi bukan tolak ukur sih, lebih kepada mereka beraktivitas nantinya juga kurang lebih harus ada skalanya, harus ada tiangnya gitu. Nah, tiangnya itu dia dari ketua forum gitu. Itu sih Kak. Karena bagaimana sih Kak? Ya, menjaga nama baik, menjaga nama baik forum di luar itu. Bayangkan setahun itu kita dapat 50 duta loh. 50 kepala. Wow, banyak ya. 25 putra, 25 putri yang punya pemikiran, ide, sifat yang berbeda-beda. Dan cara mereka bergaul di luar itu berbeda-beda. Dan itu tidak bisa kita larang. Betul, kan? Tidak bisa kita larang. Karena itu masih kalau kalian ada di forum ya di forum aja. Tapi kalau udah di luar kan rada susah kan? Rada susah kan kita atur kan. Makanya kenapa saya selalu bisa maintenance, mengatur sedetail mungkin supaya tidak ada kabar-kabar yang kurang baik. Benar. Gitu. Nah, tugas ketua forum itu seperti itu. Kalau misalnya duta genre ya kita pikirkan bagaimana berkompetisi ke nasionalnya, fokusnya bagaimana menciptakan sebuah program, bagaimana program yang kita ciptakan bisa berdampak luas kepada masyarakat. Betul. Nah, ketua forumnya itu meluas dari itu. Jadi selain pikirkan dutanya untuk berangkat ke nasional, kita pikirkan juga anggota forum yang lain, program forum, program BKKBN belum lagi. Program BKKBN itu program BKKBN itu ada banyak loh. banyak. Betul. Banyak. Dan itu program BKKBN diturunkan lagi ke forum lagi. Forum lagi harus jalankan lagi. Forum lagi turunkan lagi ke teman-teman duta genre. Duta genre harus jalankan lagi. Jadi kurang lebih jalannya agak lebih susah maintenance-nya kalau ketua forum. Sebenarnya. Baik. tapi itu kalau menurut saya jangan dijadikan beban. Kalau bisa ya dibawa santai aja gitu kan. Dan alhamdulillahnya kan Wawan tidak bekerja sendiri karena banyak juga teman-teman yang lain kan. Sekali, banyak teman-teman yang lain untuk mensupport Wawan. Masya Allah. Nah, kalau dari Aru sendiri nih kan sebagai juara tadi di tahun 2022 sampai di tingkat nasional pun menjadi terbaik 5 ya. Harapan 2 berarti untuk putrinya Duta Genre Indonesia 2022. Ini adalah yang yang kesekian kalinya kah Sulawesi Tenggara membawa nama baik Sulawesi Tenggara ke kancah nasional yang sudah menjadi juara, atau baru pertama kali si Arunya? Kalau kita lihat ke belakang Kak, sudah pernah sekali ya kita juara 3 di tahun 2015. Waktu itu perwakilannya ada Kak Odang, maju ke tingkat provinsi di tahun Kak Odang. Yang sering MC sekarang. Masya Allah. Dia juara berapa? Kak Odang juara 3 di nasional. Mantap ya. 2015 untuk putra. Oke, baik. Tapi setelah itu kita terus ngirim lagi tapi belum ada yang rezeki Kak. Dan memang agak lama ya. Agak lama. Space-nya gitu 2015. Benar ya. 6 tahun ya kurang lebih. Iya. Lumayan loh ya. Nanti kita di tahun 2022 alhamdulillah saya enggak sendiri karena kita kan dikirimnya berpasang-pasangan. Putra dan putri. Partner saya Kak Bagus itu juga dapat top 12. Terbaik 12 Duta Genre Indonesia Putra tahun 2022. Jadi kalau kita melihat ini adalah proses yang cukup panjang Dika menanti prestasi di tingkat nasional dan alhamdulillah bisa didapatkan di tahun 2022 dan kawan pasti sudah punya strategi untuk mempertahankan prestasi itu atau ditingkatkan barangkali top 3 kawan agak berat beban. Ya betul. jadinya ya. Jadi pada saat mereka juara nih Kak, kamu jadi ketua forum. Iya kan, pada saat itu kan saya tuh jadi ketua forumnya. Saya waktu itu memilih Gaharu dan Bagus. Jadi saya satu dewan juri juga di Dugen Sultra 2022. Pada saat di atas panggung itu pemikiran saya adalah saya mau menghadirkan duta genre bukan hanya sebagai duta di provinsinya, tapi dia harus bisa dapat predikat di nasional. Betul. Ketika Aru dan Bagus ada pada saat 2022 itu benar-benar mereka merasakan pressure yang dari saya. Tekanannya luar biasa ya. Pressure-nya pasti dapat mereka. Tapi pada saat itu saya mau ikut juga ke Jogja pada saat itu. Hanya kan keterima kerja. Iya. Wawan baru lulus pada saat itu 2022 dan keterima kerja Kak. Dan memang ada itu tadi, ada prioritas utama yang harus saya lakukan gitu, dan belum dapat cuti segala macam. Dan saya sampaikan bahwa saya tidak berangkat
tapi saya tetap untuk mengkoordinir dari provinsi. Jadi saya tiap malam itu ada teman saya yang ikut ke sana, itu dia terus selalu laporan. Hari ini Gaharu progresnya segini Wan. Hari ini bagus progresnya segini Wan. Jadi kalau saya lebih kepada melihat progres by sosmed. Karena Genre Indonesia punya sosmed, Genre Indonesia selalu meng-up kegiatan-kegiatan duta. Harus update ya. Iya, banyak kan 34 provinsi kan di-update ya. Jadi saya itu pasti langsung bunyikan di grup ya. Gaharu hari ini tidak kelihatan. Gaharu harusnya harus kelihatan. Oh, jadi harus aktif di media sosial juga. Iya. Oke. Terus bagus hari ini kamu nggak kelihatan, bagus harus kelihatan lagi. Gaharu jangan terlalu cuek sama temannya. Gaharu lebih merangkul lagi. Bukan remaja itu ya. Sebagaimana kita sebagai kakak untuk bisa memberitahukan hal-hal yang memang mereka nggak lihat sebagai dirinya mereka. Dan Wawan juga berpengalaman kan. Iya, maksudnya udah ada pengalaman di 2019. Terus sudahlah sampai saatnya di malam penobatan saya nonton di BKKBN provinsi dengan rame-rame sama anggota forum dengan rasa deg-degan. Iya. Pas dipanggil 12 besar dua-duanya, langsung kata teman-teman, Wan kenapa berteriak sekali? Karena setelah 7 tahun kita tidak masuk ke 12 besar kan. Benar. Karena target saya itu 12 besar dulu. Ini dari beberapa provinsi kan. Betul, 34 provinsi. Bayangkan 34 mengirimkan putra-putri terbaiknya. Benar. Nah terus pas 12 besar sudahlah mereka penyampaian program kerja. Kalau nggak salah pada saat itu saya lihat, oke, duta saya bagus nih, saya mau lihat lagi nih. Arup udah pakai bahasa Inggris nih waktu penyampaian program kerja. Lupa. Iya, pakai bahasa Inggris. Aduh, keren. Terus sudahlah saya sampaikan kayak, wah gila kalau nggak masuk 5 besar nih salah satunya aja Tuhan ya Allah kayak gitu kan. Doa saya pas dipanggil Sulawesi Tenggara itu yang keempat kalau yang keempat Sulawesi Tenggara Putra dipanggil, wah semua nangis tuh pada nangis tuh karena Kak perjuangan untuk 7 tahun dan saya sebagai ketua forum berhasil memilih Gaharu dan Bagus dan mereka merepresentasikan Sulawesi Tenggara dengan isu-isu remaja yang ada di Sulawesi Tenggara pada saat itu dan berhasil menggait hati dewan juri pada saat itu. Ya luar biasa bangganya saya sama mereka gitu. Walaupun sebenarnya saya selalu sampaikan itu bukan karena Wawan, itu bukan karena forum, itu bukan karena mentor lainnya, tapi itu karena usaha kalian membranding diri, membranding diri ke masyarakat dan lingkungan sekitar dan sosial medianya. Itu gitu. dia. Sampai akhirnya ketika kita dapat predikat itu saya benar-benar bangga dan pada saat itu juga kita tidak hanya dapat predikat itu saja, tapi kita dapat terbaik satu TikTok Challenge. Widih, Jadi TikTok Challenge. Jadi keren. yang berangkat itu Kak bukan hanya duta. Ada dari forum berangkat ada 10 orang. kontingen. ada Kontingennya 10 orang. 10 orang. Ada lombanya juga. Ada lomba juga untuk Jambore forumnya. Iya, namanya Jambore Ajang Kreativitas Remaja. Jadi bagi anak-anak forum yang yang tergabung di forum itu gabungnya jadi anggota forum, nanti ada lombanya lagi namanya JAM gitu. Jadi makanya saya bilang perlibatan remaja itu bukan hanya dutanya saja, tapi melibatkan anggota forumnya. Tadi. Dan kita dapat satu predikat tadi. Widih, luar biasa, juara 1 TikTok ya. TikTok Challenge. Untuk TikTok Challenge-nya di sana. Nah, Nasional. yang saya mau pertanyakan juga nih, ini kan tadi katanya forum genre itu adalah seluruh alumni untuk yang mengikuti duta genre. Tapi ada tadi kata-kata bahwa seluruh remaja. Nah, maksudnya maksudnya umum kah atau memang khusus untuk alumni saja? Untuk forum genre sendiri Iya. sebenarnya kalau di tiap-tiap provinsi ada cara yang berbeda dalam perekrutan anggota forum. Iya, itu dia. Di provinsi lain ada yang kayak buka rekrutmen untuk anggota forum yang dipisah Iya. sama duta genre. Iya. Tapi kalau di forum genre Sultra sendiri, kami ingin teman-teman duta itu tetap berkontribusi meskipun telah selesai masa jabatannya. Karena ada slogan setahun menjabat, selamanya menginspirasi. Ayu denger loh itu. Sebelum kesini tuh Ayu riset sedikit tentang itu dan ternyata hampir semua provinsi menggunakan itu. Katanya 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi, luar biasa. Makanya kalau dari kami genre Sultra, teman-teman yang duta genre setelah selesai menjabat tidak kami lepas untuk berpisah dengan forum karena masih banyak tempat untuk berperan, masih banyak tempat untuk berkontribusi meskipun teman-teman tidak menjadi duta lagi. Jadi masih banyak sekali tempat di mana suara teman-teman itu didengarkan, tempat di mana action teman-teman itu dibutuhkan. Jadi
kita untuk saat ini belum ada rekrutmen khusus untuk forum karena masih ingin memberdayakan teman-teman duta dulu untuk aktif di forum. Oke, baik. Jadi memang diprioritaskan adalah teman-teman duta dulu gitu duta ya. dulu. Contohnya kayak 25 putri, 25 putra. Putra. Itu yang bakal menjadi anggota Jadi satu forum. angkatan. Satu angkatan. Satu Per angkatan. tahunnya. Per tahunnya. Oke. Jadi luar kira-kira biasa. aja, Ini Kak. banyak loh, dari tahun berapa? 19, 20, tapi kalau 2021 kita ada pemilihan Karena karena COVID. karena kemarin. COVID, ya, Oke. COVID. Jadi yang 2020 menjabat 2 tahun, baru kita bawa kembali di 2022, 2023, 19, 20, 22, 23, udah 4 tahun angkatan. 4 200 tahun. orang berarti. Udah kurang 200 lebih. orang. Kita udah Lumayan dapat loh 200 itu. orang. Iya. Di forum. Banyak Terus ya? tahun ini dapat lagi 50 orang lagi. Kita harus dapat 50 orang lagi Oke. remaja terbaik untuk berkompetisi di provinsi. Insya Allah di akhir bulan April kita akan oke. adakan karantinanya sekaligus malam puncaknya. Oke, baik. Terakhir di tanggal 15 15 Februari, Februari. ya. Untuk Pendaftarannya. pendaftarannya. Betul. Sampai umur 22 tahun ya. 22 tahun. Oh, Ada kalau- punya adik? ada adik Sepupu? saya, adik Boleh saya ya? sih sebenarnya. Hanya dia katanya kayak takut untuk ngikut kayak duta gitu. Oh. Katanya kayak masih malu-malu, terus kayak takutnya nanti juga banyak orang-orang yang lebih pintar atau yang lebih gimana gitu, yang punya bakat lebih juga. Mungkin lebih kepada standar kata duta mungkin ya, Kak. Nah, itu dia. Standar kata Bener, duta bener, ya, bener. yang harus misalnya kalau ini yang selalu dipertanyakan sih banyak Iya, sih iya. di sosmed genre sosial Iya. bertanya, Kak harus tinggi nggak? Iya. Harus kurus? Ada tidak? persyaratan khusus nggak sih? Ada persyaratan khusus tidak? Berat Iya. badan harus Ideal ya. ideal tidak? Iya, gimana tuh? Itulah tadi yang saya katakan, Kak, duta genre sultra itu benar-benar different, berbeda gitu, sangat berbeda dari Oke. duta-duta lainnya. Iya. Karena kenapa saya katakan berbeda, kita tidak punya persyaratan khusus terkait berat badan, warna kulit, terkait tinggi badan. Nggak boleh ada bekas luka. Nggak boleh. Oh enggak ya? Oh, beda. Bukan ajang itu, Nggak apa-apa bukan. ya. Berarti kalau Beda. ada bekas luka nggak apa-apa, Ji? Boleh. Oh, Boleh. boleh. Saya punya bekas jerawat ada. Oh, Kak. ada. Yang penting jangan oke. Yang penting pertama sih, Kak, kalau yang Oke. kami cari adalah bagaimana caranya duta genre bisa berkomitmen dulu, berkomitmen menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang pendidik sebaya, menjadi seorang konselor sebaya. Pendidik sebaya itu mampu mensosialisasikan program-program dari BKKBN dan genre, konselor sebaya sebagai pendengar yang baik untuk teman sebayanya. Itu Oke, dulu oke, komitmennya. Kalau oke. ditanya misalnya harus public speakingnya Iya. bagus, ya saya juga belajar banyak. Bahkan kita berdua melihat genre sebagai wadah untuk belajar Belajar. public speaking sih Kak. Jadi kalau Oke. misalnya teman-teman masih merasa butuh belajar ini, butuh belajar itu, dan mungkin menunggu untuk menyempurnakan hal-hal itu dulu, kemungkinan besar teman-teman tidak akan punya keberanian yang cukup untuk mencoba. Iya. Karena kalau kita mau tunggu kita punya A, punya B, punya C, kayaknya kita tidak akan mulai-mulai. Iya, Karena benar-benar. memang ada beberapa hal yang teman-teman akan pelajari kalau teman-teman sudah nyemplung dulu, Iya. sudah coba dulu. Oke, kalau basah misalnya- dulu ya. Basah Basah dulu. dulu, betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya sekarang masih ragu tentang, saya belum bagus public Iya, speakingku, iya. kesini tempatnya belajar. Harus pintar Belajar. bahasa Inggris enggak sih? Tidak. Tidak ya. Tidak. Oke, Tidak, oke. Jadi Kalau di persyaratan sendiri Kak, kami menempatkan kemampuan berbahasa asing itu sebagai sebuah nilai tambah. oh, Tapi nilai plusnya nilai ya. plus itu tidak hanya kemampuan bahasa asing. Kalau Oke. dia punya social media profile yang bagus itu jadi nilai tambah. Kalau dia punya pengalaman organisasi sebelumnya itu jadi nilai Ya. tambah. Oh, Kalau oke. dia punya kemampuan sosialisasi yang bagus itu jadi nilai tambah. Jadi teman-teman jangan terpaku sama harus bisa bahasa Inggris untuk punya nilai tambah. Karena setiap remaja itu punya kualitasnya masing-masing, Iya. punya value-nya masing-masing, Betul. punya sesuatu yang bisa mereka offer ke table buat genre. Jadi Oke. kalau kita itu akan mengapresiasi seunik apapun kelebihannya teman-teman, itu yang akan kami terima di genre. Itu dan itu akan diapresiasi Itu akan ya. diapresiasi di genre. Jadi teman-teman jangan merasa khawatir tentang mungkin merasa belum mampu untuk public Iya, speaking dengan iya. mumpuni atau mungkin belum mampu bersosialisasi dengan baik sama orang lain, Iya. karena saya tuh belajarnya di genre. Oh, Kawan oke. juga belajarnya di genre. Saya belajar juga di genre karena memang saya bukan public figure ataupun content creator Iya. ataupun yang memang benar-benar bergelut di public speaking Iya, setiap harinya. iya, Karena iya. kerjaan saya dulu itu hanya kuliah pulang. Oke. Bahkan saya di kampus nggak ada. Di kampus saya nggak ada organisasi, Kak. Oh, nggak ikut organisasi. Nggak ikut juga organisasi sama di sekali. kampus sama Nanti sekali. pada saat masuk Nanti di saya coba daftar duta genre, tapi pada saat itu mindsetnya sih lebih kepada tambah teman sih sebenarnya. Oh iya, Kalau saya, iya, ya. iya. Karena saya pemikiranku saya suka berteman sih, Kak. Iya. Saya suka punya banyak teman, saya suka berteman, saya suka Membangun bergaul, relasi. membangun relasi.
maka dari itu saya daftar gitu. Tapi oke. sambil belajar dikit-dikit, ternyata Malang Puncak jadi juara 1. Masya Allah loh. Jadi intinya coba dulu Kak, Iya. kalau misalnya ada adik-adikku di luaran sana yang merasa nggak pintar public speaking, Iya. di sini belajar. Oke. Tempatnya di genre belajar. Oke. Kita belajar sama-sama, kita otodidak sama-sama. Oke. Ilmu yang Aru punya selama dari 2022 akan Iya. dibagikan. Wawan Oke. yang punya pengalaman akan bagikan juga. Oke. Begitupun juga dengan para senior-senior terdahulu akan membagikan segala sesuatu ilmu yang mereka punya gitu. Iya, dan tidak hanya dibagi, melainkan merangkul ya Merangkul, adik-adiknya betul. ya. Jadi kayak berasa semuanya saudara gitu ya. Dan yang paling penting Iya, Kak, apa sebenarnya tuh? dari semua Aha. value yang kalian punya, yang Oke. paling penting adalah attitude. Nah. Kita percuma punya value A, B, C, D, Mhm. saya bisa ngedit, saya bisa Prestatif, sosmed, sangat saya tinggi. sangat berprestasi, public speaking saya bagus. Tapi kalau attitude nol, Iya. sama Kak, kembalinya sama dengan nol. Oke. Tidak ada pembanding. Kalau misalnya public speakingnya nol, ditambah dengan life skill 100 sama dengan 100. Tapi kalau nol public speaking ditambah dengan attitude nol, maka sama dengan nol Iya, hasilnya. iya. Nah, itu yang paling utama sih Kak. Mhm. Attitude, cara kita bersikap Iya, di publik, cara kita bersuara di publik, bagaimana iya. itu mencerminkan dirinya kita. Dan Oke. itu yang mungkin gimana ya, agak susah kami terima kalau memang attitude-nya sudah nol Oh, gitu. oke. Jadi harapan kami adalah cara bersikap juga itu sangat penting. Sangat penting. Iya, Itu jangan paling sampai utamanya juga kalian tarik poin dari Aru tadi Iya. yang bervalue yang Iya. penting, punya value social media, Betul. punya value public speaking. Iya. Tapi kalau enggak punya attitude Etika. ya iya kan Etika ya? yang baik, Etika attitude yang baik. Betul. Jadi sama kembali kosong ya. Kosong. Kan nggak mau kan kalau Iya. kosong seperti itu kan. Iya. Jadi bocah Soalnya- kosong ya. Soalnya kita banyak ketemu pemerintah. Nah, BKKBN benar-benar. provinsi. Pejabat-pejabat, Pejabat-pejabat. terus ketua-ketua organisasi Ketua lainnya. organisasi. Iya, Kita benar-benar. ketemu kepala BKKBN provinsi, Iya. ketemu direktur ketahanan remaja, Iya. ketemu kepala Dinas. BKKBN pusat, Iya, kepala dinas dinas. PPKB, Nah, tingkat kabupaten kota-kabupaten. kota, ada Iya, 17 benar-benar. kabupaten kota. Iya. Kita ketemu orang kantor tiap hari. Iya. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan attitude yang baik di depan mereka, Mhm. itu menjadi cap Oke, buruk lagi oke, untuk oke. untuk duta genre. Nah, itu Dan dia. itu larinya kemana? Larinya ke forum, karena Nah. forum belum berhasil mendidik dutanya untuk bisa berperilaku atau berattitude dengan baik. Karena pada saat sudah masuk di forum, sudah menjadi duta genre, itu kan bukan membawa nama sendiri ya, Betul. tapi membawa nama organisasi, Organisasi. membawa nama forum itu Betul. sendiri. Nah, kalau Arus sendiri nih, kita kita penasaran juga pada saat kamu ke tingkat nasional itu, kamu membawakan program apa sih sebenarnya? oke. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia yang unik, Kak. Iya. Kalau biasa kan kita lihat ajang duta lain itu biasa disebut sebagai kompetisi duta Iya. tingkat nasional. Iya. Pemilihan duta tingkat nasional. Oke. Kalau kami itu pakai istilah apresiasi duta genre di Oh. tingkat nasional. Oke. Jadi kita tidak lagi mengadu mana yang lebih baik antara 1, 2, dan 3. Iya. Tapi kami lebih ke arah mengapresiasi apa yang sudah teman-teman duta provinsi lakukan di provinsinya masing-masing Iya. untuk bisa berdampak bagi masyarakat di provinsi. Untuk kemudian program itu dievaluasi bagaimana, apakah dapat diimplementasikan, apakah ini dapat diimplementasikan di tingkat nasional Iya. untuk kemudian diberikan lagi predikat terbaik 1, terbaik Oke, 2, terbaik oke. 3, terbaik Iya. 4. Jadi memang salah satu penilaian utama yang saya rasa waktu itu dicari di tingkat nasional itu tentang bagaimana duta genre tingkat provinsi ini berkontribusi di masyarakatnya Oke. lewat evaluasi program kerja. Iya. Kalau dari kami, program kerja itu bukan merupakan produk yang kami susun sendiri, tapi kami susun sama Kak Wawan, sama Oke. Kak Anjani, ada Kak Yayat, ada Kak Asma yang waktu itu jadi mentor khusus untuk persiapkan saya sama Kak Bagus ke tingkat nasional. Iya. Dan untuk bisa memetakan program itu, kami pertama-tama lihat dulu masalah apa sih yang ada di Sulawesi Tenggara, Oke. apa sih yang menjadi keresahan remaja di Sulawesi Tenggara, dan kemudian kita dapat 2 Oke. permasalahan utama. Oke. Yang Apa pertama tuh? itu permasalahan remaja. Kalau tadi kakak sempat sebut pernikahan usia anak, Iya. sempat sebut pergaulan bebas. Kalau Benar. di genre itu kita punya istilah triad KRR, Oke. di mana ada 3 permasalahan utama yang jadi ancaman bagi kesehatan reproduksi remaja. Jadi itu yang menjadi fokus kami ketika kami sedang menyusun sebuah program kerja. Iya. Untuk Kak Bagus sendiri punya isu yang lebih berat lagi sedikit, Iya. isu stunting, Kak. Oh,
isu stunting. Oke, isu stunting. Karena BKKBN di tahun 2021 tuh dapat mandat dari presiden untuk menjadi tim percepatan penurunan stunting. Stunting, benar. Jadi BKKBN itu meneruskan mandatnya ke provinsi, kemudian provinsi turunkan ke tingkat ke remajanya, ke anak-anak genrenya. Jadi program kerja secara general tuh kami bagi jadi 2. Kak Bagus itu dapat program kerja tentang stunting. Kebetulan Kak Bagus itu punya bakat di bidang aplikasi dan lain-lain. Jadi Kak Bagus dia buat aplikasi nggak? Buat aplikasi kan? Buat aplikasi untuk kasih informasi tentang stunting. Kalau saya sendiri karena saya concern dengan isu-isu remaja, isu perempuan dan anak, dan saya ingin lakukan pendekatan yang lebih akrab dengan remaja, yang bisa lebih merangkul anak-anak. Saya sama teman-teman mentor, kakak saya menyusun sebuah program kerja yang isinya itu permainan tradisional yang kemudian diselipkan question and answer. Jadi kita main permainan kayak bekel, kita main permainan undo balok yang kemudian itu ada kartunya. Jadi ada media lain, gitu ada pertanyaan lain yang kurang lebih bertanya tentang bagaimana sih persiapan kamu menjadi seorang remaja yang bermakna. Jadi kalau dari kami seperti itu Kak, karena memang kalau kita ke tingkat nasional itu yang dikhawatirkan dari dutanya bukan lagi tentang bagaimana duta ini berpenampilan, bagaimana duta ini punya kemampuan berkomunikasi, tapi bagaimana duta ini mampu menjalankan program kerjanya untuk menjadi remaja yang bermakna di provinsinya. Dan itu satu hal yang saya dan Kak Bagus sangat-sangat syukuri kemarin, karena kami merasa sangat-sangat dirangkul sebagai perwakilan provinsi di tingkat nasional, karena benar-benar kami tidak sendiri. Kami dibantu dari segala persiapan, seperti apa nanti kira-kira akan terjadi di tes tulis, seperti apa nanti simulasi tes wawancaranya, seperti apa nanti kita harus bersikap ketika kita sedang menerima materi, seperti apa nanti kita harus berinteraksi dengan teman-teman perwakilan dari provinsi lain, sampai tentang bagaimana kita punya program kerja itu dipersiapkan dengan matang oleh tingkat provinsi, bahkan dapat dukungan yang sangat-sangat besar dari kantor dan juga teman-teman forum. Jadi kalau teman-teman khawatir, bagaimana kalau saya nanti di genre, apakah saya harus berjuang sendiri dari nol, apakah saya harus biaya sendiri, apakah saya harus persiapkan A, B, C, D sendiri? Tidak teman-teman, teman-teman akan menjadi seseorang yang dibina, seseorang yang dituntun untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirinya teman-teman, untuk kemudian jadi perwakilan dan melakukan yang terbaik di tingkat nasional. Jadi tidak usah khawatir sama biaya A, B, C, karena tidak itu yang kita perlu khawatirkan ketika kita ke tingkat nasional. Intinya kalau sudah menang, fokus program kerja, fokus belajar. belajar. Kalau masalah biaya segala macam, kita sudah disupport sama BKKBN. Wih, luar biasa ya. Luar biasa loh programnya Ru juga ya. Dan insya Allah ini bisa berdampak baik begitu untuk masyarakat, khususnya anak-anak muda di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang saya mau tanyakan tentang dampak juga nih, dampak dari programnya Haru dan juga siapa tadi namanya yang Bagus ini. Nah, apakah sudah berdampak ke anak-anak muda zaman sekarang kah? Atau seperti apa progresnya sebelum kamu berangkat dan juga sesudah kamu berangkat ke tingkat nasional? Sebenarnya Kak, kalau kita kan duta genre itu akan selalu punya kesempatan untuk terkoneksi langsung sama teman-teman SMA, teman-teman SMP, teman-teman PIKR sekota Kendari, bahkan se-Sulawesi Tenggara. Jadi ketika kami punya kesempatan untuk kemudian datang bertamu atau diminta untuk jadi pembicara atau diajak untuk diskusi sama teman-teman PIKR, kami akan selalu berusaha untuk membawakan program kerja kami kepada mereka untuk bisa menjamin kebermanfaatan, menjamin dampak dari program yang sudah kita selenggarakan. Dan sejauh ini kami berdua juga punya yang namanya PIKR binaan. Jadi kalau PIKR itu kan pusat informasi dan konseling remaja. Takutnya ada istilah baru lagi, ada istilah baru lagi. Nah, ini kakek jasa PIKR itu apa lagi? Pusat informasi konseling remaja. Pusat informasi konseling remaja. Jadi kurang lebih BKKBN itu punya perpanjangan tangan berupa genre Indonesia. Genre Indonesia masih punya perpanjangan tangan lagi berupa pusat informasi dan konseling remaja. Kalau saya kebetulan sudah bergabung di PIKR itu sejak SMA. Jadi sudah kenalan sama kawan sejak saya masih kecil. Jadi saya jadi duta, dia anggota PIKR-nya. Jadi dulu berawal saya dari situ ya. Berawal dari situ. Jadi dulu saya waktu masih SMA itu suka lihat kawan kayak, Masya Allah, orang ini sangat-sangat menginspirasi. Orang ini sangat pintar. Saya ingin jadi seperti beliau suatu saat nanti. Dan itulah yang kemudian mendorong saya untuk daftar ke Gen Indonesia karena kawawan sebenarnya. Karena kawawan dulu sering datang ke sekolah. Juga ya. Bener Kak, bener.
dan ketika sudah saya yang diberikan kesempatan untuk berkontribusi, saya akan usahakan itu untuk bisa berdampak juga seperti sebagaimana kawan dulu berdampak bagi saya. Itu adalah salah satu contohnya, contohnya. Ya yang sudah menjadi dampak baik untuk masyarakat khususnya para remaja ada di Aru. Nah, Aru itu kalau dampak itu tadi dan juga konseling yang tadi itu, yang saya mau pertanyakan adalah apa yang menjadi sebenarnya sering dikonsultasikan begitu dari remaja ke kalian-kalian di forum genre begitu, apalagi khususnya dengan program-program yang sudah ada. Sebenarnya kan kalau kita mau tanya tentang apa sih yang biasa teman-teman ceritakan ke kita, mungkin sebagai seorang konselor ada batasan untuk kita sejauh mana kita menceritakan hal itu ke ruang publik. Tapi kalau misalnya apa sih permasalahan yang sering jadi isu buat teman-teman remaja, satu hal yang kita perhatikan dengan sangat itu adalah isu tentang bagaimana mereka khawatir dengan personal development-nya mereka, tentang bagaimana mereka merasa insecure dengan kapasitas mereka, tentang bagaimana mereka merasa ragu dengan kemampuan diri mereka, tentang bagaimana mereka merasa lebih kecil dibanding orang lain karena banyak membandingkan dirinya kepada orang lain. Kalau saya sendiri Kak, setelah selesai jadi duta genre dan merasa masih perlu untuk merangkul lebih banyak remaja di luar sana, saya memutuskan untuk tidak hanya sharing face to face, tidak hanya ketemu langsung untuk sharing, tapi saya juga senang share konten di sosial media. Dan melalui konten itu lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang kemudian datang untuk cerita, Kak, saya sedang merasakan seperti ini, saya sedang merasakan seperti ini, saya merasa tertinggal oleh teman-temanku. Dan rasanya untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus bisa mengencourage anak-anak muda untuk berani percaya sama potensinya mereka, untuk berani mencoba kesempatan baru, untuk berani gagal. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang punya concern yang karena tidak mau coba hal baru karena takut gagal, kadang-kadang kita harus coba ambil kesempatan dulu untuk tahu sebagaimana sih kemampuan kita, untuk tahu sebagaimana sih kesempatan baru ini bisa mengubah diri kita jadi lebih baik. Jadi untuk teman-teman yang punya concern yang sama, punya perasaan insecure, punya rasa takut mungkin, punya rasa minder, punya rasa inferior, teman-teman coba lihat dulu di cermin dan lihat orang yang hebat itu sedang ada di hadapan dia teman-teman yang menunggu potensinya untuk dibuka dengan cara mencari kesempatan baru. Jadi kalau khawatir belum tahu potensi diri, explore diri dulu. Dan mungkin lagi-lagi genre bisa menjadi wadah untuk explore diri teman-teman. Karena kalau buat saya pribadi, saya melihat saya menemukan diri saya yang baru ketika gabung di genre. Tapi tidak mengubah sikap atau tidak sifat kamu sama yang sekali, Kak. dulu. Sangat berdampak ke Garunya. Apa sih dampaknya Garu? Apa sih dampaknya? Kalau dari saya pribadi Kak, waktu SMA itu anaknya cukup tertutup. Saking tertutupnya saya tidak punya sosial media. Saya tidak main Instagram, tidak main Tahun TikTok. Tahun berapa Tahun kelahirannya? 2020, saya 2004. 2004 lahirnya. Tapi sempat ada di posisi dimana saya rasa apa yang teman-teman rasa, merasa insecure karena merasa belum ketemu kelebihannya di mana, merasa takut karena terus-menerus bandingkan diri sama orang lain, apalagi kan lagi zaman-zamannya lagi zaman-zamannya pubertas yang memang bikin kita punya gejolak emosional yang berlebihan ya Kak. Jadi ada perasaan yang kayak sudahlah, saya tidak aktif dulu di sosial media selama beberapa waktu untuk cari jati diri dulu, berkaca ke dalam dulu, kira-kira apa sih dari dalam diriku ini yang bisa saya kasih kepada orang lain, apa sih dari dalam diriku ini yang bisa jadi manfaat buat orang lain. Dan kemudian saya recall lagi masa-masa remajaku ketika masih SMA, saya seneng jadi tempat curhat, saya seneng dengar ceritanya teman-temanku yang lain. Kayaknya saya butuh belajar untuk cari wadah baru tentang bagaimana saya bisa berkontribusi untuk bisa jadi tempat cerita yang baik buat orang lain. Makanya saya gabung ke Genre Indonesia Sulawesi Tenggara. Dan waktu itu ketika gabung di Genre Indonesia Sultra, saya baru nyalakan lagi sosial media untuk pertama kalinya, sampai kawan dan teman-teman panitia sempat cari di Facebook ibuku untuk ketemu fotoku. Karena gini Kak, kita kan kalau terima pendaftar itu kita screening sosmed juga. Jadi ada jejak digital harus diulik-ulik dulu. Mungkin lebih kepada Kak, kita mencari bukan aktivitasnya apa sih? Ya kan pasti otomatis orang kalau di zaman sekarang sosial media itu yang paling utama kan. Tapi anak ini itu nggak aktif Kak. Kalau nggak salah berapa followers? 100 lebih. 100 lebih. Cuma 100 lebihan. Dan sekarang berapa followersnya? Sekarang di 72.000. Masya Allah, keren. Keren loh.
selebgram loh Dia dia. pulang dari nasional kan langsung naik followersnya. Masya Allah. Naik followersnya. TikTok berapa? Di 28 28 kalau nggak ribu. salah. 28.000. Ih, Dia di keren bidang lo ya. self development apa? Iya, self development. karena kebetulan apa yang diajarkan Influencer tentang bidang di genre itu tentang bagaimana remaja itu berkembang jadi versi terbaik diri. Jadi saya pikir sayang sekali kalau apa yang saya sudah dapatkan oleh Betul. kakak-kakak saya, ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya selama berkontribusi di provinsi, enggak saya iya. berusaha untuk speak up ke teman-teman yang lebih luas. Betul. Makanya kalau dulu media aku cuma permainan tradisional, Iya. media aku cuma ketemu langsung menyambangi teman-teman PR. Iya. Sekarang lagi senang-senangnya untuk sharing lewat sosial media, Sosial lewat media. Instagram, Oke. lewat TikTok. Biasa konten apa tuh? Kalau saya sih lebih ke arah self development Kak, Oke. tentang pengembangan diri. Aha. Karena kebetulan punya hobi baca buku juga. Oh, Jadi biasa apa yang sudah dibaca dari buku dibagikan kembali di media sosial. Kayak nge-review gitu atau Kurang lebih kayak resensi buku, kayak Oh, sharing oke. dari buku ini aku belajar apa sih, apa sih yang bisa kamu Oke. pelajari kalau kamu udah baca buku ini. Tapi terlepas dari itu, saya tidak akan pernah lupa dari mana saya berasal. Iya, Jadi iya. tetap Kembali lagi ya. kembali Pasal lagi satu. ke pasal Itu satu. yang saya katakan Kak, karena ketika kita screening sosial media tadi, Iya, si Aru ini orang tidak aktif di sosmed. Makanya Oke. kenapa sempat saya sampaikan, Aru kamu tahu, kita sampai screening ke Facebook ibumu. Karena Sampai jujur, segitunya orang tua ya. memang paling sering upload anaknya Iya, kan, betul kan ya? bener. Apalagi kalau Ditulis di punya statusnya tuh. Iya. Anakku sudah besar. Anakku besar, Iya. kalau ada prestasi ya, anakku Iya. hari ini kemana gitu. Nah, Benar-benar. kita dengan screening tadi itu harapannya mendapatkan jejak-jejak seperti itu Iya. tadi gitu. Ada informasi Ada lah. informasi lah. Ternyata Oh, Aru ini kuliah hukum ya, kayak gitu-gitu. Kita langsung dapat, oh ini Aru kuliah hukum. Terus cari tahu lagi lebih dalam. Oh, Aru kesibukannya hanya di kampus untuk Hanya di saat-saat kampus. ini gitu. Kupu-kupu juga. Sama dengan saya Kupu-kupu juga. juga. Nah, Iya, pada saat benar-benar. wawancara segala macam menggali. Ini anak punya potensi sebenarnya. Oke, Hanya kan memang Mm-mm. kenapa baru sekarang muncul? Iya. Kenapa baru sekarang muncul? gitu. tapi pas muncul langsung membooming ya. Iya, pas muncul dulu itu dia nggak ke notice lagi dulu awalnya. Iya. Karena kan bagaimana ya Kak, dia muncul dengan yang pemalunya Oke. di depan dewan juri. Nah kami kan bilang, ih kenapa pemalu? Iya. Tunjukkan dulu apa yang kamu punya. Nah dia itu anaknya pemalu di Iya. awal-awal Kak, sampai akhirnya tek dapat. Ternyata sering berjalan waktu kita mentoring mau ke nasional, saya jelaskan ABCD yang kamu harus lakukan bla 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 bla. Mentoring lain kayak Anjani juga, Yayat, Asma jelaskan juga begini. Sampai akhirnya kita mau ke nasional itu kita harus cari tahu branding apa yang kita mau bawa. Itu yang Oke. selalu kita perdebatkan. Gaharu mau bawa branding apa sih? Oke. Gitu. Karakter seperti apa? Karakter seperti Iya. apa sih? Saya selalu bilang sama Gaharu, Iya. Gaharu kamu ini Kyowo. Aduh, Suaramu ya. ini Iya. Kayak punya imut-imut karakter. loh Iya, ya. Iya, betul benar. Suaramu itu punya karakter Iya, sebenarnya. iya. Kalau kamu manfaatkan karakter suaramu dengan kekyowanmu, Iya. dengan dia kan memilih jenis pakaiannya itu ya yang benar-benar merepresentasikan dirinya begitu Iya, kan. iya. Saya bilang, Aru itu sudah jati dirimu. Oke. Itu yang harus kau Iya. keluarkan, itu yang kau harus tunjukkan sama orang banyak. Kau berbeda karena suaramu Iya, segala benar, macam. benar. Makanya saya sempat dengar isu-isu dari ketua-ketua lama. Wah, Iya. Wan, duta lu yang sekarang kayak suara Disney ya. Iya. Karena suaranya semut itu. Seunik itu Seunik ya. itu. Makanya pada saat dia menang pun juga banyak ketua-ketua bilang, oh dutanya Wawan yang Iya. suaranya ini kayak Iya, Disney. benar, dan pasti banyak apa sih namanya, karena unik jadinya banyak yang inget. Banyak yang Iya, ingat gitu. iya kan? Makanya saya bilang, kamu tunjukkan keunikanmu, Iya, karena orang benar, akan iya. ingat keunikanmu. Orang tidak akan ingat kau pintar. Iya, benar. Orang tidak akan ingat kau ketika berdebat, Iya. B, C, Iya, D, iya, saya iya, punya iya. isu B, C. Tidak akan ingat. Ini hari dilihat kok, wow. Nah, Tapi Apalagi keluar dari kalau ruangan di- tidak Sama, ada. Ji, Sama, sama, Semua Ji. itu semuanya Iya. sudah pintar. Semua Nah, sudah pintar, iya betul. benar. 34 kirim yang terbaik dan yang terbaik. Iya, Nah, yang mungkin dipilih adalah keunikannya. keunikannya. Iya. Makanya saya bilang tujuan keunikanmu apa? Oke. Ya itulah makanya dikenal dengan unik Iya. Kyowo. Oke. Oh, uniknya karena kamu Kyowo ya. Kyowo. Kyowo. Dan ini yang paling mensupport kamu nih, Haru dan juga Wawan, untuk menggali potensi kalian yang tadinya seperti itu, kayak tidak percaya diri, tiba-tiba langsung kayak, oh iya gitu, ternyata saya bisa di sini dan saya bisa melanjutkan, bisa mengembangkan. Itu yang mensupport paling wow gitu siapa? Jadi mood boosternya kalian. Kalau saya Kak pasti orang tua, Orang tua, ayah, oke, ibu, sama oke. saya punya adik satu orang yang memang kami tumbuh di keluarga yang selalu saling memberikan dukungan satu sama Oke, lain. oke. Jadi kalau misalnya ada hal A, B, C, D itu selalu didukung. Saya Oke. selalu kalau misalnya sudah pusing dengan
tekanan dari kawawan Iya. sudah Mau Aru ya, mau Ternyata ya. tertekan juga ya. sudah tidak sanggup. Saya rasa tuh karena mereka kalau sudah Oke. ketemu saya di sekret Terus itu lain-lain mukanya kan? sudah takut nih, bilang ih saya takut, saya ditanya, saya sudah belajar nih kayaknya kok saya ditanya sama kawan. Iya. Padahal sebenarnya bukan begitu Oke. sebenarnya. Tapi sebagai orang yang dikasih Iya. kepercayaan untuk bawa nama baik provinsi itu ada burdennya sendiri sih Kak. Oke. Jadi meskipun tidak dapat external pressure, kita tetap kasih tekanan Iya, buat diri sendiri iya, sebenarnya. iya, Jadi kalau misalnya dulu waktu lagi struggle-nya persiapan nasional, Iya. saya selalu ke ibu Oke. untuk cerita. Saya lagi Oke. merasa ini, merasa ini. Kalau misalnya saya ada kesempatan untuk keluar, Iya. untuk jadi teman cerita lagi di SMA, di SMP, saya suka ke ayah Oh, untuk oke. tanya kira-kira apa ya isu bagus yang saya bawakan, kira-kira apa ya, kira-kira cara seperti apa ya yang bagus saya lakukan untuk bisa mendapatkan perhatian dari adik-adik yang usianya di bawahku. Jadi ada hal-hal yang teknis Iya. yang saya ceritakan ke ayah, ada hal-hal yang emosional saya ceritakan ke ibu. Dan Jadi juga cerita ke adiknya. benar Oke, sekali Kak, apalagi oke. adikku itu biasa kalau tidak sedang sekolah suka ikut saya untuk kegiatan. Oh, Jadi oke. suka ditemani Jadi kemana-mana. pasti otomatis kayak tertarik juga Eh, ya. tertarik kesini. juga. Oke. Jadi kalau saya tuh melihat support terbesar itu orang tua Oke. dan keluarga adik saya. Mhm. Tapi selain itu saya juga sebenarnya sangat kepikiran dengan masa depan saya dulu waktu karena melihat Kenapa? ke Masa depan belakang kamu itu- mau nikah? karena waktu SMA merasa Hmm. kayak ih saya belum ngapa-ngapain, saya belum Oke. jadi apa-apa, Iya. saya belum tahu kapasitas saya di mana, saya belum tahu kelebihan saya di mana. Bagaimana caranya saya mau mempersiapkan karir saya ke depannya Oke. kalau saya tidak berusaha sejak saya masih muda. Benar. Karena karir kan tidak dibentuk, tidak Yes. kita bangun ketika kita sudah Iya. lulus kuliah. Iya. Tapi akan ada track record yang kita lihat, akan rekruter lihat apakah orang ini punya kemampuan komunikasi, apakah orang ini punya kemampuan sosialisasi, organisasi. Dan saya rasa saya harus lakukan sesuatu untuk bisa tingkatkan kualitas diriku Iya. supaya bisa jadi seseorang yang saya inginkan di masa depan. Lebih ke arah saya tidak ingin menyesal karena membuang-buang waktu terlalu menikmati masa muda Oke. sampai lupa untuk mempersiapkan masa depanku. Oke. Jadi itu sih sebenarnya alasan kenapa saya sama kawan dan teman-teman forum genre itu memutuskan untuk bergabung, karena melihat genre itu sebagai wadah untuk berkembang, sebagai wadah untuk membentuk karakter diri. Oke. Karena ketika teman-teman masuk ke genre dan ketika teman-teman sudah lulus, sudah selesai dari genre, teman-teman akan menjadi orang dengan karakter yang sangat-sangat berbeda. Oke. Dan kami berharap semoga karakternya lebih baik. Iya. Kalau dari Amin. saya pribadi merasa Oke. sangat-sangat lebih baik Oke. setelah bergabung ke genre. Oke. Nah, sebenarnya cita-citanya Aru apa sih? Kalau saya Kedepannya kan ini kan udah selesai nih, maksudnya nanti pasti bakal ada orang-orang baru Betul, lagi, betul, betul. ada regenerasi baru lagi, ya pasti otomatis Haru akan stuck sampai di situ menjadi sebagai seorang mentor aja, sebagai sebagai apa ya, kayak kakak senior gitu ya, jadi cuman bisa kontrol-kontrol dari media sosial atau dari jauh aja. Betul. Apa sih sebenarnya cita-citanya? Kalau dari saya sendiri kan masuk genre itu tahun 2022. Jadi masih ada kesempatan mengabdi sampai tahun 2027. Jadi masih lama ya. Masih lama kan. Masih lama. Jadi kalau Oke. bilang rencana apa setelah lulus Nah, dari ke depan genre, tuh, kedepannya mungkin untuk genre secara Iya. general itu mungkin masih ingin berusaha untuk kontribusi dulu di forum. Oke. Karena kebetulan saya baru punya adik satu. Iya. Beda sama kawan yang adiknya sudah Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Padahal anak Berapa- bungsu kan. berapa? Saya Oh, di gitu rumah ya? di rumah anak bungsu, pas di forum harus jadi orang paling tua. Iya benar. Di antara adik-adik. Padahal kalau kayak di keluarga jadi anak yang manja Paling mungkin manja, ya, betul, karena betul, anak Kak. bungsu. Karena anak bungsu. Oke, baik. Jadi memang masih fokus ke forum Ke genre forum ini dulu. ya. Mungkin pertanyaan itu tanyakan ke kawan. Nah itu Bagaimana? dia yang saya mau tanyakan juga, siapa supportnya, terus cita-citanya kamu nanti ke depannya apa sih sebenarnya? Sama dengan Aro, support Iya. utama itu dari keluarga, karena kita nggak bisa bergerak kan Kak kalau misalnya Iya. tidak ada support utama dari keluarga. Iya. Sama meyakinkan diri sendiri sih Oke, untuk bisa oke. berada di titik ini gitu. Betul. Kalau ditanya ke depannya, mungkin karena saya usianya saya baru 23 tahun sih Kak. Aduh, Baru 23 tidak, tahun. masih muda Oh, sekali. muda Ya, sekali, masih Kak. muda Masih- sekali. Iya, sekarang sih fokusnya lebih ke kerja dulu. Oke, ke kerja. Oke. Iya, sekarang kan lagi kerja juga, terus sambil organisasi, Iya. sambil sebenarnya bukan mencari yang terbaik lagi sih, bukan sih. Oke. Mohon maaf teman-teman kantor saya bukan mencari yang terbaik dari yang terbaik, Iya, tapi iya. maksudku saya Kak kayak Kalau lagi ada kesempatan. kalau ada kesempatan selagi usia saya masih muda, masih ya kan, produktif. masih produktif, Iya. istilahnya saya bisa lah dibawa dari Konut ke Kolaka Utara masih bisa. Tidak Masih encok sanggup. badan, masih Bohama sanggup. jauhnya nah. Jauhnya nah. Anggota. Maksudnya
masih ingin explore diri lagi. Oke. Tapi kalau misalnya jenjang karir saya di kantor yang sekarang dibandingkan yang terbaik kayak Tuh, ada yang Ada nonton. maksud terselubung ada ini yang ya. terselubung ya saya Akan menetap. akan menetap. Oke. Kurang lebih seperti Oke, itu sih karir oke. dulu. Sekarang Iya. sih mungkin karena usiaku, kalau Aru kan sekarang masih kayak Bener. Masih mau kuliah. masih mau kuliah, Ah. masih mencari-cari nanti saya kerjanya mau di mana Benar, ya, benar. apakah searah dengan arah kuliah saya atau Yes, tidak iya. gitu kan. Ha-ha. Karena saya sekarang sudah selesai kuliahnya, jurusannya ekonomi, Iya. jadi ya otomatis kurang lebih sekarang saya kerjanya ya kurang lebih di bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga. Oh, jadi ekonomi di Saya Unhalu ya? saya akuntansi. Oh, akuntansi. Akuntansi. Masya Allah. Itu nggak bakal ini sih, nggak bakal apa namanya tuh pengangguran sih kalau Nggak bakal akuntansi. tergerus teknologi juga. Iya benar kan? banget kan. Kalau akuntansi itu pasti Akuntansi. ada aja begitu pekerjaan Ada, yang alhamdulillah. menginginkan ya. Menginginkan, alhamdulillah. Oke, dan kalau harus sendiri katanya tadi hukum ya? Anak hukum Kak, tapi kalau Oke. saya sendiri kayak yang kawan bilang masih belum tahu karir ke depan Iya, itu seperti apa. Tapi saya selalu punya cita-cita untuk jadi seorang penegak hukum. Oh, Jadi dulu sebagai waktu- seorang pengacara kah atau notaris kah atau siapa? Jadi dulu waktu Boleh kita nih ya. Boleh Mina, nanti jadi Hotman Paris. Iya. amin Hotman Paris selanjutnya. Versi Kendari kan? Versi Kendari. Iya. Jadi dulu Kak waktu kita masuk genre tahunku itu ada tes psikologi. Oke. Dan ini spilan sedikit barangkali. Oh iya, Ah, sekolah boleh. sedikit ya. Kasih yang Ada boleh. tes psikologi Akan betul. ada tes psikologi dan punya cara yang berbeda-beda. Oh. Kalau saya dulu tes psikologinya itu disuruh menggambar. Oke. Gambarlah diri kamu 10 tahun yang akan datang. Hah? Iya kan? Hmm. Biasa kan cara seperti itu bisa dianalisis oleh seorang psikolog untuk tahu karakter seseorang itu bagaimana. Betul. Iya. Mm. Jadi waktu itu saya gambar diriku sebagai seorang hakim yang Oke. lagi duduk di meja sidang, Aha. lagi jadi seorang majelis. Iya. Dan makin kesini saya merasa oh iya sepertinya saya ingin menjadi seorang penegak hukum. Oke. Tapi kalau masih maba dulu Mhm. hakim sekarang kayak ya Allah hakim, pengacara, jaksa, notaris juga Iya. boleh, nggak Oh. apa-apa, mana-mana saja yang terbaik. Yang mana-mana saja yang Allah Yang kehendaki Allah ya, kehendaki, ya ya. benar-benar. Jadi lebih ke pasrah ya. Yang penting jangan jauh-jauh dari sana. Jangan Jauh-jauh jauh. dari Oke, hukum. iya benar Iya. banget. Oh, oke, udah semester berapa? Sekarang lagi semester 6 Kak, kebetulan lagi program KKN untuk semester 6. Unhalu ya. UHA juga, Oh, iya. oh. Berarti kakak seniornya kamu itu adalah adikku juga di Iya, hukum. angkatan berapa? Angkatan berapa ya dia? Sekarang lagi ini nyusun Oh, skripsi. lagi skripsi. Oh, Iya. Berarti 2020 19 ya. 19-20. Oh, oke, 19-20. iya. Dan kamu aktif di organisasi juga nggak sih? Kalau di kampus saat ini sudah demisioner Kak. Oke. Kemarin sempat aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Tapi di udah, BEM ya. udah selesai. Oke. Jadi sekarang fokusnya di genre aja Oh, sambil genre. siap-siap buat KKN. Mhm. Dan setelah ini seperti kebanyakan mahasiswa tingkat akhir lainnya akan Iya. fokus sama Proposal. dunia baru, proposal dan skripsi dan lain-lain. Iya, nah. Jadi mungkin akan ada Puyeng ya, bikin pusing. Kalau ingat Kak, pusing Kak. Ya Allah ya Robi. Wawan saya enggak mau ingat. Oh, jangan nih. Kalau maksudnya kalau kayak anak-anak kuliahan gitu tuh kan Iya. mungkin kalau di semester awal sampai kayak di pertengahan itu masih kayak Masih semangat. masih bersatu dan masih semangat, Semangat. persahabatannya masih Iya, kokoh betul, ya. betul. Ih, pas di Pas di akhir-akhir nah akhir-akhir. kau sendiri sayang. Cari temanmu sendiri. Kau usaha sendiri cari Iya. tanda tangan. Betul kan? Betul. Iya. Sebagai orang pengalaman kan Kak? Setuju kan? Setuju Kak? saya butuh Iya. menyerap ilmu dari suhu Iya, seperti ini. jadi kalau untuk di Aru yang sekarang terus nanti bakal skripsi, bakal proposal kayak gitu ya, insya Allah itu akan diberikan kelancaran juga ya, Amin. karena apalagi Aru sudah ada basic organisasi di forum genre, udah tahu Amin. karakter banyak orang, udah banyak kenal juga ya, pasti otomatis akan bisa beradaptasi Amin. seperti itu ya, untuk di teman-teman ataupun di dosen gitu juga di perkuliahan ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran untuk Aru lah ya, karena Aru masih panjang perjalanannya. Nah, kalau untuk pertanyaan terakhir saya nih, ini kan kita mau berbicara tentang pemilihan Duta gitu. Duta Genre perwakilan Sulawesi Tenggara. Nah, ini di tahun 2024 apakah ada yang berbeda begitu dengan dari pemilihan-pemilihan sebelumnya? Oke. Untuk tahun 2024 ini memang kita akan agak sedikit berbeda Oke. dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Sebenarnya teknisnya hampir sama. Kita ada tes potensi akademik. Ini spill sudah Ya, di banyak spill. ya. Nah, Ini ada tes langsung potensi. ini saja nonton di TVRI Nonton Sultra betul, nonton di podcast Mau ya. Baka Podcast. Nah, itu dia. Spill semua di sini semua. Oke. Ada tes potensi akademik. Oke. Tes potensi akademik setiap tahun kita hanya ada soal pilihan ganda. Wow. Tapi tahun ini kita ada kejutan. Uh. Kejutannya ada, saya beritahu sekarang juga. Kita ada soal
menguji critical thinking teman-teman sejauh mana, Oke. tapi lebih kepada bukan ABCD. Jadi kita bentukannya esai yang oke. tujuannya menguji critical thinking teman-teman sejauh mana teman-teman berpikir tentang kalau kita kasih isu A, isu B, isu C begitu. Oke. Itu tes TPA, Iya. tes wawancara. Tes wawancara Spill tahun juga. ini kita spill Spill saja aja lah ya. Kan udah Supaya- berakhir juga pendaftarannya. betul, supaya seluruh followers Genre Sultan nonton Iya, semua di sini. benar. Oke, yang kedua kita tes wawancara itu agak sedikit berbeda lagi karena sekarang mejanya benar-benar sudah difokuskan, masing-masing meja sudah ada fokusnya. Oke. Ada meja interpersonal, ada meja program kerja dan masih banyak hal lagi. Wow. Meja-meja lainnya. Iya. Salah satunya itu belajar program kerja sama interpersonal, memperbaiki diri, cara menyampaikan dirinya ke publik bagaimana supaya kita bisa kenal begitu. Oke. Terus nanti kita ada social project juga Kak. Tes social project yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahunnya Di tahun Gaharu. Di tahun 2023 kita tidak laksanakan tes social project karena pada saat itu duta genrenya itu duta genre desa Oke. yang benar-benar dari kelurahan. Iya. Tahun ini kita masih sama juga memberdayakan duta genre desa juga. Tapi kita akan ada social project. Social project itu akan membagi dari beberapa finalis yang lolos dari wawancara ke Sospro akan dibagi beberapa tim kelompok yang kemudian tim dan kelompok itu membuat sebuah program Oke. turun langsung ke masyarakat, programnya bebas. Oh, oke. Sisa nanti dewan juri menilai apakah program ini benar-benar berdampak, berimpact kepada masyarakat atau program ini hanya untuk jangka pendek, hanya untuk satu kali saja udah selesai kayak Oke, gitu. Jadi oke. kita ada penilaian juga. Dan ketika membuat sebuah program itu Kak, bukan hanya tentang hasil akhirnya Iya. sebenarnya, Iya. tapi yang kami nilai adalah prosesnya. Oke. Karena banyak yang prosesnya juga hasil akhirnya bagus, ternyata prosesnya cacat gitu. Iya, benar. Prosesnya cacat ya. Itu yang kita nilai juga sebenarnya. Oke. Dan tahun ini kita sama ada karantina juga 5 hari 4 malam Oke. salah Di satu hotel mana tuh? Nanti Oke. kita akan informasikan Ada di juga ya. di IG Genre Sultan. Enak loh hidup kalian. Iya. Makan gratis. Makan nih. gratis. Nginep juga gratis. Aduh, enak nih. Nanti kita akan spill lagi Iya. tempatnya di mana dan proses penyeleksian tahun ini juga Iya. kita mungkin lebih memfilter bagaimana mencari orang-orang yang punya ide dan gagasan baru. Oke. Karena kita butuh orang-orang yang seperti itu Iya. untuk bisa menyuarakan ide dan gagasannya juga, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya teman-teman yang terpilih nanti jadi finalis semoga bisa merepresentatifkan atau merepresentasikan remaja Sulawesi Tenggara intinya. Oke, Kayak gitu sih. oke. Kurang lebih seperti itu dulu kita Iya, spill-nya iya, ini- karena masih sangat jauh kita Iya, untuk iya, bahas iya. karantina, Iya. kita mau malam puncak apa lagi. Oke, Kita mau bener. ada Q&A apa tidak ada? Nah, nanti kita tentukan lagi. Nanti, makanya jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian teman-teman adik-adik kita dari umur berapa sayang? Umur 16 sampai 22 tahun. Iya, dari Betul. umur 16 sampai dengan 22 tahun mendaftarkan diri Di link yang sudah kami taruh di bio Instagram Genre Indonesia _Sultra. Nanti kita tekan link aja. Kita permudah. Yang Iya. tahun sebelumnya kita biasa bawa berkas ke BKKBN. Aduh, Tahun berkas ini, nah, iya. manual banget ya. Manual banget. Kita cari kerja itu kita kayak cari maaf. kerja. Iya, betul. Mak Sekarang- coklat tuh. Betul. Tahun ini kita tidak pakai itu lagi. Oke. Teman-teman tinggal tekan linknya. Di linknya itu sisa di apply saja nama, kemudian upload foto, Oke. udah beres, udah terdaftar. Nah, terus- Nanti kami akan hubungi. Oke, apa yang bakal dibawa tuh kayak form maksudnya? Nggak ada sama Tahun sekali. ini bawa kami diri nggak- aja bawa ya. diri aja. Nanti kami akan informasikan tanggal berapa tes potensi akademiknya. Nanti tes potensi akademik teman-teman datang, kami akan hubungi lagi dari forum untuk hadir di hari tes TPA-nya. Oke, baik. Udah sangat jelas Jelas. nih, Nah. Ini penjelasan untuk kalian bisa mendaftarkan diri menjadi seorang duta genre generasi berencana untuk Sulawesi Tenggara di tahun 2024 ini. Jadi Betul. sudah di-spill beberapa kegiatan-kegiatannya nanti dan sekali lagi semoga lancar sampai di Terima kasih, Kak. iya sampai di bulan 4 kan nanti Iya, bulan 4 insya Allah. di Iya, malam sampai bulan puncaknya kan. Semoga lancar dan kalian semoga semuanya sehat-sehat, Amin. sukses Amin. terus Amin. baik itu di karir pendidikan ataupun di pekerjaan, Pekerjaan. Masya Allah, dan di forum genre Indonesia Amin. khususnya di Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara. Tenggara. Oke. Dan ini kita punya oleh-oleh sedikit untuk kalian. cantik Siapa tahu sekali. kalian langsung ke Alhamdulillah.
turun lapangan begitu Turun lapangan. bisa pakai ini Bisa kan. dipakai Terima kaos kasih. Mobaka-baka Podcast. Iya benar, ini untuk Haru. Terima kasih, Oke, Kak. Haru. Dan ini untuk Wawan. Thank you Kak, makasih Oke. banyak. Bajunya keren. Iya, keren banget dong. Juara. Mobaka-baka Ah, 1 Podcast. tahun menjabat. Selamanya menginspirasi. Itu dia Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 kali ini, dan nanti akan di malam puncaknya di akhir bulan April tahun 2024. Pokoknya pantengin terus Instagramnya di @genre_Indonesia_Sultra. Oke, dan akhirnya saya Ayu Purnama serta Aru dan juga Wawan pamit undur diri. Semoga bisa bermanfaat tayangan ini dan bisa mendaftarkan diri kalian di Duta Genre 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sampai jumpa di Mobaka-baka Podcast berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih, Sebanyak Say. Ayu. Makasih.